Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja di sana, ya. Semoga siswa-siswi Bapak selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga pengurus-pengurus yang di sana, ya. Dan untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang baru, ya, yaitu di bab yang ketiga untuk kelas 10, ya. Dan sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak dan juga buat kalian semua, ya. Dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai untuk berdoa. Singkat saja dan selalu Bapak intinya menyampaikan kepada kalian karena di luar sana sudah mungkin mewabah, ya, terlalu sudah mulai mewabah, sudah mulai ganas untuk penyebaran COVID, ya. Jadi Bapak harap kalian selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, ya, dengan orang-orang yang belum kita ketahui, ya, ataupun mungkin baru datang ke tempat pesantren. Karena kalau sana kita selalu senantiasa waspada terhadap penyebaran COVID, insya Allah kita akan selalu terjaga dan juga selalu sehat, ya. Selain daripada itu, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar kita selalu terhindar dari yang namanya penyakit, ya. Karena meskipun penyakit itu tidak datang dari yang namanya manusia, mungkin penyakit pun akan datang dari yang namanya alam, ya. Jadi kita harus selalu senantiasa menjaga alam kita, ya, agar selalu tetap bersih. Dan untuk materi hari ini kita masuk ke materi yang baru, ya. Dan untuk kelas 10, Bapak harap kalian selalu menjaga, bukan selalu menjaga, tapi selalu mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan. Dan untuk UTS-nya silakan disimpan di meja Bapak, ya. Dikelompokkan untuk kelas-kelasnya, ya. Dan untuk pertemuan hari ini, untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks anekdot, ya, untuk kelas 10. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ya. Yang belum tahu mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan anekdot, ya? Dan apa sih kegunaannya anekdot itu? Nah, nanti kalian akan lihat di atas, ya. Di atas video ini ada gambar dan gambar tersebut itu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan anekdot. Silakan kalian perhatikan dan kalian baca dengan seksama, ya. Apa sih maksudnya dari teks anekdot, ya. Itu ada orang yang sedang mengerjakan UN, kemudian ada bapak polisi dan juga ada tikus, ya, yang seperti menjelma seperti seperti orang, ya, dengan membawa rupiah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks anekdot, ya. Dan ketika kalian paham apa dari kata-kata yang disampaikannya, maka kalian pun akan bertanya-tanya, jadi seperti apa sih teks anekdot itu? Nah, teks anekdot itu merupakan teks yang di dalamnya terdapat cerita singkat, ya, yang berisi tentang kritik-kritik mengenai politik, sosial, ekonomi, dan hal-hal lainnya, ya, yang disajikan atau dibalut dengan cerita humor atau guyon, ya, seperti itu. Dan banyak sekali cerita-cerita atau maksudnya banyak sekali teks-teks yang berhubungan dengan teks anekdot, ya. Bisa seperti poster, ya, seperti tadi, ya, poster bergambar yang ada kata-katanya itu
Kemudian tapi kata-katanya itu juga ya tergantung kata-katanya. Kalau seandainya posternya yang kata-katanya iklan ya beda lagi ya. Seperti itu. Kemudian ada juga ya ada meme, kemudian ada juga komedi, stand up komedi ya. Mungkin kalian mengetahui stand up komedi seperti Dodit, kemudian Aditya Dika, apa namanya siapa ya seperti itulah ya, yang komika-komika ya. Itu adalah orang-orang yang bergelut di dalam dunia dunia humor ya, seperti itu. Dan selain dari pengertian teks anekdot ya, teks anekdot pun memiliki fungsi di dalamnya ya. Jadi teks anekdot ini apa sih fungsinya? Kenapa harus ada teks anekdot ya? Untuk menyindir atau untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain seperti itu. Nah, ini fungsinya. Fungsi primer dari teks anekdot yaitu sebagai sarana ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, dan kejengkelan terhadap suatu hal yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat. Seperti itu. Seperti isu-isu yang sekarang sudah beredar, yang seperti isu-isu karena demonstran sekarang sedang ramai, yaitu tentang pengesahan Omnibus Law ya, yang dibuat oleh DPR, kemudian sekarang didemo oleh masyarakat ya. Dan banyak sekali poster-poster ataupun guyonan-guyonan yang bercerita tentang itu ya. Nah, itu adalah fungsi primer dari teks anekdot ya, yaitu untuk mewujudkan ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, dan juga kejengkelan terhadap suatu hal yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian kalau seandainya ada fungsi primer, pasti ada sekunder ya. Nah, untuk sekundernya yaitu sebagai sarana hiburan ya, dengan analogi dan contoh dalam kejelasan atau dalam menjelaskan sesuatu. Ya intinya untuk sekunder itu untuk menjelaskan ya sesuatu dengan humor agar orang lain bisa terhibur ya, seperti itu. Meskipun ada sindiran ataupun ada pesan yang disampaikan, tapi disajikan dengan renyah ya, seperti itu. Dengan dengan ya tidak terlalu kasar ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah materi yang Bapak sampaikan untuk teks anekdot di bab yang ketiga ini untuk materi hari ini. Dan untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan ya. Tugas untuk deskripsikan maksud dari gambar yang tadi Bapak sampaikan ya. Tadi Bapak sudah ada sampaikan gambarnya ya. Silakan kalian deskripsikan gambar-gambar tersebut ya. Itu ada 2 gambar, silakan kalian deskripsikan menurut pemahaman kalian ya tentang teks tersebut dan tulis di buku tugas kalian ya. Baik, terima kasih, hanya itu yang Bapak bisa sampaikan ya. Mohon maaf apabila perkataan Bapak ataupun apa yang Bapak sampaikan kurang jelas ya. Nanti ketika kita ada pertemuan, kita akan jelaskan apa sih yang mungkin kalian belum ketahui atau mungkin kalian belum mengerti tentang materi-materi yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih dan sebelumnya ketika kita sudah belajar, silahkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan setelah kita berdoa, kemudian kita pamit undur diri ya. Bapak pamit undur diri kalau seandainya kalian sudah berdoa, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.